Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita mengucap syukur alhamdulillah, karena Allah pun demikian tidak henti-hentinya dan tidak bosan mencurahkan, menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang dohir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun nikmat yang baru. Semua itu demi mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi abdan syakuro, hamba yang senantiasa bersyukur. Pembahasannya kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa? Nomor 5-nya. Setelah mempelajari Al-Quran, demikian pula Sunnah, maka pada pembahasan yang kelima adalah dua perkara yang membereskan semua perkara. Semua perkara yang ada di dunia, Pak, itu akan selesai dengan dua perkara ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak akan mungkin ada masalah yang tidak akan beres. Mual. Sekali lagi ya, tidak akan mungkin ada masalah yang tidak akan pernah selesai. Yang menjadikan masalah tidak selesai itu karena keputusan tidak sesuai dengan keinginan. Nah itu aja ya. Jadi si masalahnya tidak beres-beres gitu, karena kesimpulannya atau keputusannya tidak sesuai dengan keinginan, Pak. Jadi itu beres-beres. Sedangkan keinginan itu, keinginan seseorang itu berbeda-beda begitu. Susah kalau misalkan mau mengikuti keinginan orang mah, itu tidak akan pernah beres. Sekali lagi hadirin sekalian, semua masalah yang ada di dunia maka itu akan beres dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Kalaulah ada masalah yang tidak beres, saya yakin Pak Bu, maka wahyu Al-Quran atau As-Sunnah masih bisa diberikan oleh Jibril begitu. Karena bagaimana untuk membereskan masalah yang itu? Karena itu merupakan sebuah kepastian ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini dengan Al-Quran dan hadisnya, maka itu cukup untuk membereskan masalah yang lalu, sekarang ataupun yang akan datang. Beres namun ku Al-Quran jeung Sunnah. Hanya yang jadi permasalahan, apakah kita mau tidak diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah ketika masalah itu kesimpulannya tidak sesuai dengan keinginan. Oleh Quran sudah diputuskan, oleh hadis sudah diputuskan, ternyata bertolak belakang dengan keinginan. Nah itu yang yang menjadikan masalah tidak beres. Makanya hadirin sekalian ya, mencari dalil itu mudah. Sekali lagi, mencari dalil itu mudah. Dalil mah ayat sabara dua. Ayat sabara dua dalilnya ayat 2. Quran sareng Sunnah jeung hadis dalil mah, Pak. Jadi sekali lagi, mencari dalil itu mudah.
Yang susah itu menerima keputusan dalil gitu Pak. Ya. Mencari dalil itu mudah, anu sesah mah nyaeta merenahkeun hate kanu dalil eta. Oleh Quran sudah diputuskan, oleh hadis sudah diputuskan. Ternyata bertolak belakang, tah eta nu hese mah. Selain daripada susah menerima keputusan dalil itu, yang susah lagi adalah ketika berdalil. Ini susah teh ada dua Pak. Merenahkeun hate kana dalil, merenahkeun hate keur ngadalil, beda. Hari nu hiji mah nya kusuna ieu mah nya kengke diterjemahkeun ku bahasa Indonesia. Hari nu hiji mah merenahkeun hate kanu dalil karena keputusan dalil. Bertolak belakang teh eta anu hese mah. Yang kedua yang susah itu merenahkeun hate keur ngadalil. Makanya suka ada istilah apakah itu mengamalkan dalil atau ngadalilan amal. Beda tuh? Beda. Ya. Apakah orang itu mengamalkan dalil atau ngadalilan amal? Kalau mengamalkan dalil itu yang benar, tapi kalau orang ngadalilan amal, beramal heula gitu tapanya. Terus dipilarian dalilna, oh iya nu cocok jeung amal urang. Nah, itu yang apa? Yang tidak benar. Jadi hadirin sekalian, dua perkara ini yang jadi permasalahan, mau tidak kita diatur oleh dua perkara ini itu saja. Ya. Makanya kan kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku semuanya masuk surga kecuali yang tidak mau begitu. Bukan yang tidak mampu, bukan. Beda tidak mampu dengan tidak mau, beda. Kalau orang yang tidak mau sholat, ketika disuruh sholatnya sambil duduk, sholat moal sekali deui. Kalau orang tidak mau sholat gitu Pak, ya, lalu orang tersebut disuruh untuk sholat sambil duduk, mau tidak? Ya tidak mau. Kan judulnya juga tidak mau sholat. Beda dengan orang yang tidak mampu sholat sambil berdiri. Mau tidak sholatnya? Oh, mau. Ketika disuruh untuk duduk, sholat mual. Sholat. Begitu. Ya. Nah, termasuk ini dua perkara yang membereskan semua perkara itu bukan masalah tidak maunya ya Pak ya. Bukan masalah tidak mampunya gitu. Mau tidak diri ini diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dengan Al-Quran dan As-Sunnah semuanya akan beres. Kalau masalah pasti ada tidak? Ada masalah mah. Setiap orang yang mengalami kehidupan pasti ada masalah. Nah, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan yang akan membereskan masalah yang kita hadapi. Manusia selama dia hidup pasti we aya masalah. Ngan teh aya obatna gitu, Pak. Ya. Jadi kalau orang tidak mau ada masalah, syaratnya satu saja gitu. Ya itu. Mati saja. Jadi kalau sudah mati itu tidak akan ada masalah. Jadi selama manusia hidup pasti ada masalah. Dan masalah itu disesuaikan dengan kondisi orang. Ya Pak ya. Masalah itu disesuaikan dengan kondisi orang.
Perlu tidak masalah? Ari masalah perlu teu? Perlu. Untuk apa? Untuk jadi pelajaran, untuk menjadikan diri ini kuat. Kalau orang terus dimanja, maka orang tersebut tidak akan kreatif, pikirannya tidak akan berjalan, usahanya akan seperti itu. Tapi kalau diberi masalah, wah, otak ini terus berjalan, berusaha untuk mencari jalan keluar. Nah, hadirin sekalian, meskipun demikian, tapi Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita, memberikan apa jalan keluarnya, yaitu coba lihat tuh Qur'ana kumaha, gitu kan? Hadisna kumaha. Makanya jangan sampai ada putus asa gara-gara menghadapi masalah. Berarti dia tidak yakin akan keputusan Allah Subhanahu wa taala, gitu saja, Pak. Jadi misalkan aya anu stres ku masalahnya, ada yang bingung dengan masalah, tanyakan punya Quran tidak, gitu kan? Kemudian ada hadisnya tidak, begitu. Banyak masalah, naik ke lantai seberapa? Lantai 10 untuk apa? Menjatuhkan dirinya, bunuh diri. Itu bukan membereskan masalah, tapi nambahan masalah itu. Ya. Sekali lagi hadirin sekalian, masalah akan terus ada, tapi semua masalah akan terobati dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Makanya di sini saya judulnya 2 perkara yang membereskan semua perkara. Kita bacakan Pak hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum syai'aini, sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat bila memegang keduanya. Jadi Nabi mengatakan, aku telah meninggalkan 2 perkara, jika kalian memegangnya maka kalian tidak akan sesat. Ini bahasanya merupakan berita. Berita itu adalah khobar. Tapi khobar maksudnya adalah perintah. Ketika Nabi menyatakan, aku meninggalkan 2 perkara, kalau kalian memegang 2 perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat. Berarti itu menunjukkan perintah bahwa kita harus berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut. Jadi nanti di dalam bahasa Quran itu Bu, ada yang apa bahasanya itu lurus tapi bermaksud tegas. Nah, di kita juga suka ada gitu ya. Ketika orang tua gitu bapak atau napi ibu nyarios ka putra, nyarios nanti kumaha, ujang tuh tingali kenteng bocor gitu kan ya bahasa nate. Hari cek si ujang teh kumaha, oh muhunnya pak kenteng teh bocor tah sanes kitu nya. Orang tua mengatakan seperti itu ada makna yang tersirat. Yang dimaksud adalah memerintah, begitu. Ya, ketika orang tua mengatakan, "Ujang itu naon teh kenteng bocor," tah budak teh tong ngajawab, "Oh nya Pak, bocor tah." Eta teh salah. Tapi nu leresna kumaha? "Oh mun Pak, engke urang lereskeun." Nah, seperti itu. Ya. Ibu ge osok kitu nyebutnya, kamu orang kali istri teh. Ibu mah henteu miwarang mangan bahasana kieu. Duh ieu naon teh tehel teh keramik teh mending ngeres kitu tah. Nya si teteh teh nuju main HP we. Jol nyenak sapu we disapuan we kitu ja. Pinter berarti. Bapak ka ibu, duh mah ieu mending nyareri awak tah. Bu eta teh. Oh nya Pak muhunnya nyareri awak tah kade Bu sanes kitu eta teh maksudna mah. Ya gitu nyebutnya.
pencetan ya Pak tentunya. Aduh itu meni haus kieu. Nah Pak eta teh sebetulnya ada makna yang tersirat di sana. Tapi catatan, untuk berbicara yang seperti itu harus dilihat kondisi orang yang diajak bicara atuh. Jadi namun disebutkan mah pantes teh tah urang nyarios kitu nya kajalmi nu ieu gitu. Bising kena jadi keheul ka urang. Nah, yang berbicara yang seperti itu harus ditujukan kepada siapa? Kepada orang yang surti. Jadi bukan ngerti saja Pak, tapi surti. Jadi surti itu lebih kepada ngerti gitu ya. Nah hadirin sekalian, termasuk bahasa Nabi, aku meninggalkan 2 perkara. Jika kalian memegang, maka kalian tidak akan pernah sesat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua masalah ya berkaitan dengan akidah, ibadah, demikian pula muamalah oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah telah usai, telah beres, diselesaikan begitu ya. Berkaitan dengan akidah, Qur'annya ada, sunnahnya pun ada. Bahkan berkaitan ibadah pun sama, telah beres. Demikian pula muamalah. Nah, nanti hadirin sekalian ya, ada ungkapan seperti ini, berkaitan dengan ibadah, maka yang pokok jangan melakukan. Sekali lagi ya, berkaitan dengan ibadah, yang pokok jangan melakukan. Jadi kalau misalkan orang mengatakan ini ibadah, jangan dulu dilakukan sebelum ada dalil yang memerintahkan. Gitu ya. Berbeda dengan urusan muamalah sosial kehidupan, yang pokok dilakukan, gitu kan? Nah, tidak boleh dilakukan kalau ada dalil yang melarang. Jadi gampang untuk memutuskan sesuatu, Pak. Perhatikan saja dulu apakah itu masalah ibadah atau masalah muamalah, hadirin sekalian. Ya. Kalau hal ini disebut ibadah, jangan dulu dilakukan. Perhatuskeunlah aya dalilna teh. Salat lakukan jangan yang pokok. Lakukan jangan salat yang pokok. Jangan. Kenapa? Karena itu masalah ibadah. Kita lakukan kalau ada tidak perintahnya? Ada. Saum ibadah bukan? Lakukan? Jangan. Kalau ada dalil maka lakukan. Aya dalilnya tuh? Ada. Nah, sedangkan berkaitan dengan muamalah, yang pokok berjalan saja. Yang pokok berjalan saja. Sehingga datang dalil yang melarang. Nah, kalau misalkan dilarang maka dihentikan. Oke. Contohnya, dupi daun sampe halal haram? Halal. Mana dalilna? Tuh nya teu aya bunya. Aya teh dina Quran, daunu sampeu halalun. Aya gitu? Tahu dina hadisna? Aya tuh Pak? Tidak ada. Yang pokok halal itu kan? Ya, yang pokok halal karena itu masalah apa? Masalah muamalah, kan makan itu masalah muamalah. Nah, kalau misalkan ada dalil, maka hal itu dilarang. Kalau betul dalilnya melarang. Jadi yang pokok mah silakan dilakukan saja. Begitu ya Pak? Jadi tidak semuanya yang kita lakukan itu harus ada dalilnya gitu, nonte lapad redaksinya, tidak seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran dan hadis itu ada yang secara tersurat jelas Pak, ada yang secara tersirat. Contoh yang lain, di dalam Al-Quran dinyatakan fala taqul lahuma uffin. Apa artinya?
Janganlah kamu mengatakan uf kepada orang. Uf itu kalau di kita diterjemahkan gitu Pak. Secara bahasa mah uf itu adalah kalimat yang ringan yang menyakiti orang tua. Tah di urang mah bahasana teh gitu. Kumaha namun kumaha namun ih. Selama ucapan itu ya menjadikan orang tua sakit hati, maka itu dilarang. Jadi yang dilarang itu mengatakan ahnya. Kalau memukul orang tua gimana? Boleh tidak? Apalagi ya? Aya dalilnya? Tidak ada. Nah, dengan dalil seperti ini tersuratnya yang pokok dilarang apa? Mengatakan Tapi dalil-dalil tersebut ya menunjukkan perkara yang kecil saja tidak boleh, apalagi yang lebih dari sana begitu. Terus di dalam Al-Quran juga dinyatakan fala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati. Berarti ayat ini menjelaskan dilarang untuk berzina, gitu kan? Dilarang untuk mendekati zina. Kalau berzinanya dilarang tidak? Nya komodei atuh. Mendekati saja tidak boleh. Apalagi berzina. Eta di pom bensin Pak. Karena ya tulisannya dilarang merokok. Bapak jeung ibu teh jual dudurukan we di dinya. Ngabakar hayam gitu. Kumaha tah? Nya atuh komode atuh ngerokok wae nya dilarang, apalagi yang seperti itu. Jadi hadirin sekalian, tidak selamanya ya masalah itu dibereskan oleh Al-Quran secara tersurat, tapi bisa juga secara tersirat. Tapi tetap dalil nama dina Al-Quran jeung hadis. Hanya dalil itu menunjukkan isyarat kepada hal yang demikian begitu. Nah, demikian pula hadirin sekalian, suatu saat Al-Quran demikian pula Al-Hadis secara redaksi tidak menunjukkan dilarang begitu. Hanya karena perbuatan tersebut condong kepada yang namanya keburukan, secara pokok apa? Ieu teh tidak dosa gitu kan? Tidak berbahaya. Tapi kalau dilihat dari perkara yang lain akan menjadikan bahaya. Contohnya seperti upami ngeureunkeun angkot di payun Saritem. Bapak sama ibu tahu Saritem tempat prostitusi. Jadi bapak jeung ibu teh ngeureunkeun angkot di payun. Tah eta boleh tidak? Yang pokok mah boleh Bu ya. Boleh Pak yang seperti itu ya. Tapi hati-hati begitu kan. Pilih yang lain melihat gitu kan. Buah-buah ya. Bapak jeung ibu teh tah gitu. Oh ternyata orang tersebut disangka oleh orang lain. Billy tanya bapak jeung ibu teh tos tidinya, tos di tempat eta. Secara pokok mah boleh silakan, tapi hati-hati begitu. Nah dengan penjelasan seperti ini wayahna tinggalkan anu kitu teh, karena hal tersebut condong kepada keburukan. Begitu hadirin sekalian ya. Terus hujan menuju hujan ngiuhan. Kalasan ngiuhan teh eta teh di sisi jendela bumi batur gitu. Jadi ngiuhan teh di dinya. Boleh tidak? Yang pokok boleh. Tapi kade gitu Pak bisa dianggap naon? Tuh tukang maling gitu tah tidinya.
Ya, karena apa perlihatannya seperti itu, maka apa kesimpulannya jangan dilakukan. Khawatir bahwa hal tersebut menjerumuskan dirinya kepada keburukan. Artinya hadirin sekalian, pembahasan yang seperti ini sesuai dengan kaidahnya apa? Darul mafasidi. Mencegah kerusakan itu muqaddamun, harus didahulukan ala jalbil masolih, daripada meraih yang namanya kemaslahatan. Ngeureunkeun angkot teh kan eta teh maslahat supaya kita bisa sampai ke tujuan kita. Tapi di sana ada mafsadat, kerusakan. Orang lain menyangka kita bahwa kita telah dari tempat itu. Nah, karena itu harus ditinggalkan yang pokok, didahulukan yang seperti itu sebelum orang lain menyangka keburukan kepada kita. Ngiuhan teh eta teh maslahat, tapi orang lain menyangka kepada kita, ya, disangka bahwa kita akan mencuri, maka yang seperti itu harus didahulukan daripada apa? Meraih maslahat. Jadi namun dicontohkeun sanes mesti ngalah jambunya banyak. Merhatoskeun teh jambuna we gitu. Ari tincekan tuh diperhatoskeun. Nyanak we nya eta jambu ti debus we nya naon teh ragrag gitu. Tidak seperti itu. Coba perhatikan dulu nih sesuatu yang akan merusak begitu hadirin sekalian. Nah, karena itu di sini dijelaskan semuanya telah diatur oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis. Apa fungsinya? Apa tujuannya? Bahwa orang yang memegang Al-Qur'an dan Al-Hadis lan tadilu, bahasanya juga pakai lan. Lan itu artinya tidak, Pak, tapi bermaksud selamanya. Bermaksud abadi begitu. Ungkapannya lan, kalian tidak akan pernah sesat. Siapa orang yang ingin sesat? Ya tidak ada ya. Sedangkan yang dimaksud dengan sesat apa? Adolalu, ini Pak yang dimaksud dengan adolalu, yaitu al-udulu, menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Ini aturannya, kemudian orang tersebut menyimpang, maka yang seperti itu disebut adolalu. Bapak sama ibu mau pergi menuju apa? Undangan. Kan itu suka ada peta kan ya? Nah, itu adalah jalan yang lurus, peta teh. Jadi yang dimaksud dalam Al-Qur'an jalan yang lurus teh sanes lempeng we gitu bukan, Pak. Artinya jalannya itu sudah tetap. Jalannya itu sudah tentu begitu. Nah, bagi orang yang tersesat adalah keluar dari jalan yang ditentukan itu. Nah, bagi orang yang seperti itu, maka otomatis tidak akan ada kenyamanan, tidak akan ada ketentraman. Jadi kalau orang yang sesat itu Pak, di dalam hatinya pasti tidak akan ada ketentraman. Ya seperti tadi gitunya, yang pergi apa dari satu tempat ke tempat yang lalu orang tersebut dalam keadaan sesat begitu. Maka pasti orang tersebut bertanya. Nah, bertanya itu tujuannya apa? Bahwa dia itu tidak ingin begitu. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan yang namanya Al-Qur'an dan Al-Hadis supaya orang tersebut betul-betul berada dalam jalan yang lurus. Kan namun aya aturanna maregrebnya. Seperti orang yang pergi sudah ada nih petanya. Itu kan regreb. Apa dibanding orang yang pergi tidak punya aturan, tidak punya petunjuk, saya yakin maka orang tersebut was-was begitu. Sebelum perginya juga ini akan sampai tidak ya begitu kan? Tapi kalau orang yang tentu sudah jalannya itu ada ketentraman. Sama orang pun demikian. Manusia pun seperti itu. Kalau sudah ada aturannya maka akan ada ketentraman hadirin sekalian.
Apa dua perkara tersebut? Kitaballahi wa sunnati, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana menurut para ulama yang dimaksud dengan hadis ini? Annahumal aslanil ladani la udula anhuma. Maksudnya, kedua yang pokok itu tidak ada penyimpangan darinya. Wala huda, dan tidak ada petunjuk melainkan darinya. Pak, Bu, yang susah itu membuat aturan atau mengamalkan aturan? Sekali deh, yang susah itu membuat aturan atau mengamalkan aturan? Oh, mengamalkan, Bu. Yang susah itu membuat aturan. Mengamalkan aturan itu, Pak, pasti gampang. Kenapa? Karena yang namanya aturan pasti bisa dilakukan. Kira-kira namun ayat aturan susah untuk dilakukan oleh kita. Kira-kira yang salah siapa? Yang membuat begitu. Ya. Jadi tidak akan mungkin ada aturan yang susah untuk dilakukan oleh yang diberi aturan itu. Begitu. Karena itu aturan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu pasti bisa dilakukan. Yang melakukan aturan menuturkan karena aturan. Justru yang susah itu yakni yang membuat aturan. Membuatnya, Bu, yang susah mah. Ya. Buktinya kalau orang membuat aturan manusia saja ya, Pak, biasanya itu sebentar atau lama? Lama. Apalagi manusia yang membuat aturannya. Kalau manusia membuat aturan sendiri atau pakai orang lain lagi? Banyak. Sedangkan pikiran orang lain sama tidak? Tidak. Ya. Semuanya sudah berpendapat begitu ya. Kesimpulannya apa? Nanti dulu kita perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, susah membuat aturan. Jadi yang mudah itu melakukannya. Makanya yang membuat aturan hidup ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan, maka sudah diserahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Mungkinkah aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk menghancurkan atau membuat celaka manusia? Mungkin tidak. Mualnya kan orang yang membuat motor ada aturan pakainya tidak? Ada kan ya? Kira-kira aturan pakainya untuk membuat motor rusak tidak? Kan tidak ya? Aturan dibuat supaya si motor itu awet gitu kan? Supaya si motor itu selamat dari kerusakan. Sama manusia pun seperti itu. Yang susah itu adalah membuat aturan. Sedangkan kita mah tinggal mengamalkan begitu. Dan yang kita amalkan sudah pasti itu sesuai dengan kemampuan. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala membuat aturan yang susah dilakukan oleh manusia. Karena itu yang salah adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu bahasa nama lah. Jadi tidak akan mungkin, Pak, ada aturan yang tidak bisa kita lakukan. Jadi tadi juga ya, yang jadi permasalahan itu bukan tidak bisanya, mau atau seperti itu, begitu. Kenapa Allah melarang? Yakin tidak di sana akan ada bahaya? Pasti. Kenapa Allah menyuruh? Pasti tidak di sana ada yang namanya hikmah atau manfaat. Pasti ada kemaslahatan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Artinya yang namanya larangan harus ditinggalkan, yang namanya perintah harus dilakukan. Kalau orang tidak mengikuti, maka akan ada yang namanya kerusakan.
akan ada yang namanya celaka. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh la taqrabu zina, melarang la taqrabu zina gitu, Pak? Janganlah kamu mendekati zina. Apa yang terjadi? Bukan ada bahayanya kan? Apa salah satu penyakitnya yang tidak, katanya belum ada obatnya karena itu merusak tubuhnya. Metabolismenya rusak. Ya. Dengan penyakit yang namanya HIV. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah melarang? Pasti di sana akan ada akibat yang buruk. Makanya Allah larang. Demikian pula perintah. Artinya tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala merintah dan melarang. Nah, ya itu tidak ada tujuan. Pasti benar. Ya, pasti benar. Yang jadi acuannya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi tidak akan mungkin salah yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan pendapat manusia itu, nah itu bisa benar, bisa salah. Dan catatan, kita harus mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun bertolak belakang dengan keadaan manusia, begitu, Pak. Karena kalau mengikuti manusia itu capek, Pak. Sekali lagi ya, mengikuti manusia itu capek. Contohnya kan kisah Luqman tehnya dengan anaknya. Coba kalau misalkan mengikuti orang, capek we, Pak. Asalnya kan nuntun onta heulanya kayak keledai duaan gitu melewat kepada satu kampung. Kata kampung itu kumaha? Benar-benar bodoh ya. Bukankah dia itu punya keledai? Sok atuh taekan. Ditaekan ku sabaraha orang? Kuduaan ditaekan. Setelah ditunggangi kemudian melewati satu kampung lagi. Apa yang dikatakan oleh kampung tersebut? Kacida teuingnya. Keledai alit gitunya, keledai kecil tapi ditaiki oleh dengan 2 orang. Wayahna turun saorang saha bapak nahula. Nah, lewat lagi ke satu kampung. Apa yang dikatakan oleh kampung tersebut? Meni kakarunya nya kolote gitu Pak bahasana teh. Bukan seperti itu ya bahasanya. Apa? Dasar anak tersebut tidak sopan begitu. Kumaha tutungtungna? Wayahna we digentos deui. Bapana ayeuna mah nu naek teh nya, Bu. Nah, bagaimana yang dikatakan oleh orang-orang kacida teuing cenanya? Eueuh kakarunya gitu. Tuh, kalau misalkan hanya sekedar mengikuti pendapat orang, maka itu tidak akan selesai. Kembalikan lagi kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Pegang yang benar. Meskipun orang-orang yang di sekitar tidak setuju, hadirin sekalian. Makanya di sini dijelaskan ya. Maksud kedua yang pokok itu tidak ada penyimpangan darinya dan tidak ada petunjuk melainkan darinya. Wal ismatu wan najatu, penjagaan dan keselamatan ada bagi orang yang berpegang teguh padanya dan berlindung darinya. Artinya kalau ingin selamat, kalau ingin ada perlindungan, silakan pegang Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, nanti hadirin sekalian, ada orang yang menjadikan aturan hidupnya adalah hawa nafsu. Jadi bukan Al-Quran dan hadis. Apa yang terjadi? Lihat di sini. Wala tatabi'il hawa. Artinya adalah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Mengapa? Fayudillaka an sabilillah. Maka nanti kamu akan tersesat dari jalan Allah. Karena menuturkan hawa nafsu mah bakal sesat. Bahkan di sini dinyatakan innal ladzina yadiluna an sabilillah,
sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, lahum adzabun sadidun bima nasu yaumal qiyamah. Mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih disebabkan mereka lupa pada hari hisab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia hawa nafsu sebutannya Pak. Kalau dalam bahasa Arab cukup al-hawa saja. Sekali lagi, bahasa Arabna hawa nafsu teh al-hawa. Apa yang dimaksud dengan al-hawa atau hawa nafsu? Hadirin sekalian, yang dimaksud al-hawa adalah ini, mailun nafsi ila sahwati, kecondongan jiwa terhadap sahwat. Sekali lagi, kecondongan jiwa terhadap sahwat. Bapak sareng ibu uninga sahwat. Naon sahwat teh? Sahwat itu keinginan. Jadi sahwat itu keinginan. Kayak ari sahwat bagus atau baik, bagus atau tidak? Kalau sahwat baik atau jelek atuh? Kumaha Bu? Bagus? Sekali lagi, kalau sahwat baik atau buruk begitu? Jawabannya bisa baik, bisa. Nah itu sahwat keinginan. Ada keinginan itu, ada keinginan yang berbuat baik, ada keinginan. Kalau orang yang berbuat baik, ada sahwatnya tidak? Ada, awas tuh aya sahwatan. Nyamual oge tuh ngalakukeun kahadean. Kalau orang berbuat buruk aya sahwatan teu? Aya. Jadi sahwat itu catatan konotasinya tidak selamanya buruk hadirin sekalian. Sahwat itu keinginan ya. Ketika ibu misalkan ingin yang namanya baju, ketika ibu ingin yang namanya sepatu, ketika ibu ingin yang namanya kerudung, tah ibu teh kuat naona sahwatna. Kemudian adanya budak kurang itu di piwarang ngaji alim, di piwarang tua alim, di piwarang ibak alim, tah nu kieu teh namina lemah sahwat. Nah, bet disebut lemah sahwat? Iya, sagala alim gitu Pak. Jadi lemah sahwat teh kade. Ya. Nah, di urang mah lemah sahwat teh jadi kabelah dinya maksudnya. Ya. Justru yang namanya sahwat itu keinginan. Oke. Di dalam kitabnya dijelaskan Pak. Saya ini mau menjelaskan hawa nafsu ya. Tapi harus tahu dulu sahwat, karena kan hawa nafsu itu condongnya jiwa terhadap sahwat. Nah, nanti sahwat itu ada dua. Ada sahwat sodikoh, ada sahwat kadibah. Sahwat sodiko itu sahwat yang benar, keinginan yang benar. Nanti ada sahwat kadibah, keinginan yang dusta. Keinginan yang benar maksudnya adalah maka si badan akan rusak ketika tidak memenuhi keinginan itu. Sekali lagi, sahwat sodiko, sahwat yang benar adalah si badan akan rusak jika tidak memenuhi keinginan itu. Contoh, ketika bapak dan ibu lapar, berarti ada keinginan untuk makan. Maka ini sahwatnya sodikoh. Benar sahwat ieu mah. Kenapa? Karena kalau ditinggalkan maka badan akan rusak. Haus maka ada keinginan minum. Sahwat ini adalah sahwat sodikoh, sahwat yang benar. Kalau tidak minum maka badan akan rusak hadirin sekalian. Nah, nanti yang namanya sahwat kadibah sebaliknya, ya. Badan tidak akan rusak. Badan tidak akan rusak jika tidak terpenuhi keinginannya. Kalau yang sodikoh itu terus ada nih teh Pak.
Sabar menit di 2 menit di nya pamengnya ya. Jadi yang namanya syahwat kadibah mah, si badan ini tidak akan rusak kalau tidak terpenuhi keinginannya. Contoh misalkan ada orang berkeinginan membicarakan orang lain. Jadi hoyong nyarioskeun batur, Bu. Syahwat bukan? Syahwat. Kalau orang tidak membicarakan orang lain, kira-kira badannya sehat henteu? Henteu. Ciri berarti ibu, Pak. Bu, tidak akan mungkin ada orang yang sedih ya ketika ada ibu ya nu teu damang. Ditaros, "Bu, hari ibu teh kunaon?" "Aduh, ieu teh Ustad abi teh tos lami, teh nyarioskeun batur, tah moal aya nu kitu." Hawa nafsu ya. Jadi ada orang yang menjadikan acuan hidupnya, aturan hidupnya adalah hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu itu adalah kecondongan jiwa terhadap syahwat. Nanti syahwat itu ada 2, syahwat sodikoh dan syahwat kadibah. Syahwat sodikoh itu yang benar, kalau syahwat kadibah yang dusta. Nah, syahwat kadibah itu segala sesuatu keinginan kepada keburukan, begitu. Syahwat kadibah itu. Nah, karena itu yang dimaksud dengan hawa nafsu adalah condong jiwa ini kepada keinginan yang buruk, begitu. Jadi kecondongan jiwa terhadap yang buruk. Orang yang seperti itu akan mendapatkan kecelakaan di dunia dan juga di akhirat. Begitu. Nah, karena itu sudah kita pegang ya, bahwa yang menjadi aturan hidup kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, hadirin sekalian, kita lanjut ke halaman 8 ya, langsung terjemahnya saja. Nah, ini ada sahabat yang ingin si amalnya itu melebihi apa yang Nabi contohkan. Di sini dijelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, telah datang 3 orang mengunjungi rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika telah mendapatkan berita itu, maka mereka saling beromong-omong. Ini bertanya kepada istri Nabi, "Bu, bagaimana ibadah Nabi?" Lalu istrinya menjelaskan, "Begini ibadah Nabi itu, jelaskan," gitu ya. Istimewa. Nah, kemudian mereka yang bertanya itu beromong-omong. Lalu mereka berkata begini, "Di manakah kami dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang." Bahasa nama kieu, Nabi ibadahnya seperti itu, sedangkan Nabi sudah dinyatakan dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu sahabat mengatakan, "Atuh kumaha urang tah kitu bahasa nama." Ya, karena itu dengan kejadian seperti itu sahabat ingin memiliki ibadah yang lebih daripada Nabi. Kenapa? Karena kan sahabat mah belum tentu diampuni dosanya, tidak seperti Nabi begitu. Maka orang tersebut mengatakan begini. Salah seorang di antara mereka berkata, "Adapun aku akan melaksanakan sholat malam selamanya." Saya ingin sholat malam selamanya, Pak, gitu. Yang lainnya berkata juga, "Aku akan saum setahun dan tidak akan berbuka." Karena ingin melebihi siapa? Melebihi Nabi begitu.
Dan yang lainnya juga berkata, aku akan menjauhi wanita, maka aku tidak akan menikah selamanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka dan bersabda, apakah kalian yang berkata begini dan begini? Kemudian ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling takwa dan yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Sudah ikuti saja saya begitu. Karena saya adalah yang paling takwa dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aku saum dan aku berbuka, aku sholat dan aku tidur, dan aku pun menikah. Maka barang siapa yang membenci sunahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Jadi tetap ya ada aturannya. Yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Tidak boleh seseorang melebihi, mengada-ngadakan atas apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hawa nafsunya jangan diikuti, karena kan orang ini pasti mengikuti hawa nafsu begitu. Nah, itu harus disimpan. Jangan diikuti. Yang diikuti adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu dari sana, Pak. Kecondongan kepada keburukan yang menjadikan orang itu sesat. Jika tidak ingin sesat, silakan untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu hadirin sekalian, maka pembahasan ini diakhiri dengan sebuah ayat. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. Jika kalian berselisih mengenai sesuatu, maka kembalikanlah masalah itu kepada Allah, maksudnya Al-Quran, war rasul dan al-hadis atau as-sunnah. Karena pasti beres. Karena pasti sudah ada jalan keluarnya. Kalau masalah dikembalikan lagi kepada Al-Quran, demikian pula al-hadis. Kumayyah sahur Allah, kumayyah sahur Nabi. Nah, supaya apa yang kita laksanakan itu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita raih adalah kemaslahatan dunia, demikian pula akhirat. Barangkali itu saja hadirin sekalian berkaitan dengan dua perkara yang membereskan semua perkara. Baiklah kalau begitu ya. Jadi pembahasan kita baru sampai nomor 5. Saya jelaskan nih Pak, begini Al-Quran, begini As-Sunnah. Kemudian pada pembahasan yang kelima, pegang terus Al-Quran dan As-Sunnah. Nah kesananya ya, manusia adalah jasad dan ruh. Terus selama kita masih hidup, maka tetap harus memegang Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak akan lepas pembahasan ini berkaitan dengan namun Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, begitu. Barangkali itu saja hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Demikianlah aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.